Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membahas tentang usaha ya teman-teman, terutama di Odading dan Cakwe teman. Jadi kita melihat bagusnya ataupun prospeknya. Karena usaha ini juga sama halnya dengan usaha-usaha lain seperti itu, yaitu banyak kendala dan juga pasang surut ya teman-teman. Tentunya ini menjadi suatu resiko kita ketika kita akan memulai ataupun membuka usaha. Nah, jadi teman-teman ya, mungkin teman-teman sudah pernah melakukan usaha ataupun berdagang ya, berdagang apa saja. Nah, tak terkecuali berjualan odading dan cakwe ini juga pasang surutnya itu sama. Nah, seperti itu. Jadi kita hanya mengambil momen-momen di mana kita itu nantinya bisa berkembang, karena memang dalam setiap usaha itu memang resikonya banyak sekali kan, seperti itu. Tapi setidaknya itu dengan usaha yang minim suatu persaingan, artinya seperti itu, dan ini membutuhkan suatu skill, itu menjadikan suatu peluang yang sangat progres bagi kita ya. Karena apa? Karena kalau kita upamanya melihat ya teman-teman, melihat usaha yang mudah sekali ditiru seperti itu akan cepat sekali menjamur. Nah, tetapi ya teman-teman, kalau usaha odading dan cakwe ini tentunya harus teman-teman itu lebih mendalami dan lebih jeli lagi, karena ini merupakan suatu skill yang harus teman-teman dalami ketika membuat odading dan cakwe ini ya. Karena tidak semua ya teman-teman. Kadang-kadang orang itu bisa membuat semacam roti upamanya ya teman. Bisa membuat roti donat contohnya. Belum tentu dia bisa membuat odading dan cakwe kan, seperti itu. Tapi kalau kita sebagai pedagang odading dan cakwe, kalau kita memang benar-benar karena ilmunya itu hampir sama sebenarnya teman. Tapi yang membedakan skillnya adalah cara memotong ataupun meratakan odading ini kan berbeda. Mungkin kalau membuat adonan itu tidak jauh berbeda kan, seperti itu, dengan seperti donat dan lain-lain seperti itu. Tetapi ketika kita sudah berbicara masalah motong seperti itu, kemudian meratakan adonan itu kan, itu mempunyai harus kita itu berjiwa sabar ya. Artinya kita harus kita itu harus teliti ya, seperti itu, sehingga potongan nanti yang kita dapatkan, yang kita hasilkan itu sama, artinya seperti itu, dan setidaknya tidak banyak apkiran ataupun kita membuang potongan ataupun adonan yang tidak terpakai kan, seperti itu. Nah, jadi itulah ya teman-teman ya, suatu keuntungannya atau kelebihan serta kekurangan ketika kita berdagang atau berjualan odading atau cakwe ini. Nah teman-teman, ini hanya sekedar pengalaman saja, pengalaman saya ketika saya itu usaha memulai dari nol dulunya seperti itu, dan ini sudah lama sekali, dan sampai sekarang ini pun masih bertahan. Artinya seperti ini teman-teman, peluang kita untuk mempertahankan usaha ini itu sangat besar seperti itu. Apalagi kalau kita upamanya tidak pindah-pindah kan, seperti itu. Jadi kesempatan ini masih sangat lebar sekali buat teman-teman semua ketika ingin memulai usaha. Karena apa? Saya sebutkan tadi, persaingan ini lebih minim seperti itu. Walaupun nantinya semakin banyak, tetapi tidak menjamur seperti contohnya ya. Kalau kita lihat di kota, di desa seperti itu, contohnya adalah seperti gorengan seperti itu kan. Kemudian banyak sekali ya contoh teman-teman seperti itu. Jadi mudah sekali ditiru sehingga usaha itu cepat menjamur kan, seperti itu. Tapi kalau odading dan cakwe itu tidak semua orang bisa memahami dan mempelajari ini dengan mudah. Ada yang memang cepat, ada yang memang lama sekali untuk belajar ini. Jadi inilah suatu keunggulan kita ketika kita usaha odading dan cakwe. Kemudian ya teman-teman, kalau kita bicara masalah keuntungan, mungkin kalau kita cermati seperti itu, kalau kita memang bisa memaksimalkan ini, keuntungannya kita itu tidak kalah. Artinya kita masih berada di atas jualan seperti gorengan seperti itu, dan makanan lain lah seperti itu ya. Karena dari per kilo itu kan kita bisa memaksimalkan potongan itu menjadi berapa. Kecuali ya teman-teman, kalau harga bahan bakunya itu memang mahal, sehingga kita kadang untuk menekan keuntungan itu sangat tipis kan, seperti itu. Tapi selama ini ya teman-teman, selama ini mungkin lebih dari 1 dekade ataupun 10 tahun lebih ya saya usaha ini,
Dan itu tidak menjadi kendala ya teman, dan banyak tempat yang saya jual ataupun tempat yang saya tempati untuk berjualan itu mayoritas masih bisa keterima. Artinya itu makanan itu masih laku dimanapun tempat itu, baik di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sumatera sendiri kan seperti itu. Jadi kita tidak perlu risau masalah prospektif kedepannya, karena odading dan cakwe ini masih tetap terus bertahan ya seperti itu teman. Bahkan semakin dikenal luas oleh masyarakat seperti itu. Cuma memang beberapa tempat, beberapa daerah itu memang belum mengenal ya teman-teman, apa yang namanya odading atau bolang-baling atau juga roti goreng ini dan cakwe, sehingga kita butuh ekstra mengenalkan produk kita ataupun makanan yang kita jajakan, yang kita jual ini. Nah, jadi itu dari keuntungan ya teman. Jadi sekali lagi tidak ada ruginya ya ketika teman-teman itu mempunyai skill untuk belajar. Jadi dengan channel ini juga, dengan YouTube ini saya juga, kita sama-sama ya artinya teman. Saya memberikan sebuah ilmu kepada teman-teman semua, berbagi pengalaman pada teman-teman semua dengan apa ya, dengan maksimal ya teman, dengan maksimal itu yang saya bisa, sehingga nantinya kan bisa bermanfaat. Dan contohnya ada beberapa teman-teman kita ya teman, bisa untuk usaha ini ya. Jadi mereka tidak, artinya pantang menyerah ya teman. Artinya ketika kita membuat pertama itu gagal, kedua gagal, dan selanjutnya itu akhirnya sampai bisa berdagang seperti itu. Dan dengan pengalaman saya sendiri, saya katakan tadi teman-teman, bahwa dimanapun tempat itu mayoritas saya tempat berjualan itu masih diterima oleh masyarakat di situ. Jadi tidak perlu khawatir akan perkembangan seperti itu, baik itu setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Karena teman-teman saya juga yang sampai saat ini yang masih bertahan, pertama di daerah Yogyakarta ya teman, itu karena kita punya komunitas dulunya di sana, sampai saat ini mereka pun masih bertahan, padahal mereka di sana itu berdiri sudah lama sekali semenjak saya itu di Jogja ya teman. Pada saat itu saya kuliah, dan sekarang sudah lama sekali ya teman. Artinya itu masih tetap apa ya, masih bahkan masih berkembang, artinya mereka juga masih membuka cabang seperti itu. Jadi nah itulah satu keunggulan teman, karena memang secara persaingan itu walaupun semakin banyak tapi tidak rapat ya teman-teman. Kalau bayangin kita kalau jualan seperti donat, kemudian gorengan, itu kan bisa rapat sekali, di mana-mana itu ada, sehingga kita pemasaran kita semakin sempit seperti itu ya teman, karena saingan kita semakin banyak. Tapi kalau ini udah dengan cakwe, insya Allah itu tidak terjadi seperti itu, walaupun semakin banyak juga tapi masih bisa dijaga jarak, asal kualitas kita memang bisa bertahan ya seperti itu teman-teman. Jadi pelanggan kita tidak kecewa. Nah itu sedikit sharing ya teman-teman, sedikit sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu untuk teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar tentang odading dan cakwe, bisa disimak, bisa dicari di video-video saya, channel saya ini ya teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang selalu menyupport, mendukung channel ini. Walaupun channel ini ya seperti ini ya teman, artinya saya berusaha semaksimal mungkin, dan saya masih belajar dalam sebuah membuat tutorial ini ya teman. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.